Shalom, selamat pagi saudara. Senang sekali ada di Mahanaim lagi. Setelah sekian lama, banyak yang ajaib setelah keliling Eropa. Ya, saya melihat, saksi juga ya. Saudara, banyak yang ajaib yang kami alami selama perjalanan. Sejujurnya mohon maaf Ibu, belum sempat memberikan pemetaan yang lengkap, saudara. Kami pergi tanpa pemetaan yang lengkap dan kami pergi karena jadwalnya mendadak semua. Kami benar-benar bawa koper besar, koper sedang dan koper kecil, naik public transport. Ya, jadi dari kota ke kota, 2 hari di kota ini, pindah lagi dan seterusnya. Tapi saya mau berkata begini, saudara. Nanti ada berhubungan dengan yang saya akan sampaikan. Saya melihat bahwa terutama waktu saya ke Paris, saudara. Saya itu mungkin udah 4 atau 5 kali ke Paris. Dan setiap kali kalau perang itu rasanya sumpek, saudara. Karena pekat sekali. Tapi hari itu waktu saya datang ke Paris lagi, sangat berbeda. Betul-betul lega, apalagi setelah kami perang ya, saudara. Kenapa? Karena tahun depan Paris itu ada Olimpiade. Jadi tuan rumah Olimpiade. Dan kami ketemu seorang hamba Tuhan di sana. Dikatakan kami ini sudah sekian lama doa 24 jam setiap hari di antara gereja. Jadi saya melihat bahwa Tuhan ini sedang bergerak sangat dahsyat, saudara. Ya, mungkin Ibu Ella kalau ada juga bisa bantu saya cerita sedikit ya. Dan saya melihat pelayanan malaikat yang ajaib. Salah satunya menarik begini. Satu hari kami ini harus ke satu tempat yang nggak ada public transport yang sampai ujung, saudara. Jadi naik, ini keretanya yang mana nih? Lagi ngobrol-ngobrol sama istri saya, tiba-tiba ada seorang bule bilang gini, kalian mau kemana? Wah, itu malaikatnya, saudara ya. Benar-benar seorang manusia, perempuan bilang, kamu naik yang itu, gitu, ya. Dan yang menarik, saudara, saya ini ke Hungari. Itu ada seorang raja, namanya Stephen the First. Dan dia hidup di tahun 1000 sekian, 1001, 1005 gitu. Dan dia membuat dekrit yang sangat luar biasa. Cuma sayang, satu kalimat saja yang sayang. Jadi kayak pengakuan iman rasuli, tapi dia tambahkan iman kepada. Dan di bawahnya tulis, semua yang tidak menerima iman ini akan mendapat hukuman. Jadi kemampuan dekrit itu, saudara, ini perjanjian. Hari ini mereka berkata, Hungaria itu adalah pertahanan terakhir kekristenan di Eropa Tengah. Kalau sudah tahu Perdana Menterinya menolak LGBT. Jadi keren menurut saya. Dan dia membangun kota. Jadi Budapest itu sebenarnya Buddha itu bukan Buddha agama Buddha ya. Kotanya di atas gunung. Karena dia berkata orang Kristen itu seperti kota di atas gunung. Kemudian ada sungai, di bawahnya rata itu pes. Itu secara arsitektur keren. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa ini? Karena mereka bersekutu dengan Jerman, dengan satu lagi saya lupa, selalu kalah perang. Di Perang Dunia Kedua, ya saudara, bayangkan 2/3 negaranya dibagi-bagi. 1/3 penduduknya juga terpisah. Jadi betul-betul kelihatan orang-orang mereka ini orang-orang yang apa bahasa Belandanya verslagen, saudara. Apa ya bahasa Indonesia? Kelihatan, saudara, nggak punya semangat, nggak punya optimisme, segera menyerah kalah gitu. Ya. Tapi kami melihat bahwa sebenarnya dari raja yang pertama mereka sudah buat hal-hal yang besar. Sudah lihat bangunan-bangunan yang sangat megah dan bayangin tahun 1000 sekian, saudara. Ya. Tapi saya dengarkan khotbah Joshua, mereka punya 42 raja. Tapi akhirnya habis, dibantai sama Ottoman dan sebagainya. Poin saya apa, saudara? Begini, generasi demi generasi harus lebih kuat. Harus lebih kuat. Kita tidak punya pilihan, harus lebih kuat. Dan kita nggak punya pilihan, harus memuridkan. Saya setuju banget dengan Joshua. Jadi generasi setelah Bu Iin, saya ini harus lebih kuat, harus lebih hebat. Jadi kalau Ibu Iin berkata bahwa kita harus 7 kali, 1000 kali lebih kuat, itu bukan ngebluffing, saudara, bukan. Itu sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan ya. Yang terakhir saya mau cerita sedikit saja. Kami perang di satu tempat
dan ia ini berhubungan dengan Mother of Darkness, saudara, ibu dari kegelapan. Kami harus pulang lagi ke tempat itu cukup jauh karena belum selesai. Ibu bilang belum selesai. Kami kerjakan semua prosedural, deklarasi, apapun yang Tuhan singkapkan. Besokannya saudara lihat di sosmed, dari hemisfer utara itu cahaya-cahaya bagus warnanya ya, kalau saudara ikuti sosmed ya, warna pink, warna hijau semuanya. Kenapa? Karena hari itu sehari setelah kami peperangan, matahari sangat aktif. Dan kita ini pemegang perjanjian matahari, saudara. Ya, ada banyak, mungkin lain kesempatan saya buat klipnya ya. Boleh PowerPoint-nya. Saudara, sebenarnya saya menyiapkan, Tuhan tuh bicara sesuatu yang berbeda hari-hari sebelumnya, tapi waktu malam saya siapkan kok jadinya begini ya, saudara. Jadinya begini ya. Jadi, saudara, pada dasarnya setiap kita manusia itu nggak suka ditegur, betul ya? Tapi kita diajar untuk suka didikan. Kita diajar untuk mencintai terang, saudara. Dan anehnya saya buat tema semakin terang. Kita nggak punya pilihan, harus semakin terang. Nah, saudara, ini sedikit tentang perjanjian bintang ya, saudara. Nanti kita akan bicara yang lain. Karena begitu saudara percaya Tuhan Yesus, ya, perhatikan baik. Begitu saudara percaya Tuhan Yesus, saudara menjadi bintang. Saudara punya destiny menjadi bintang. Karena itu didirikan di atas sumpah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Aku bersumpah keturunanmu seperti bintang. Nah, saya dengarkan khotbahnya ibu tentang kualitas orang bintang. Jadi saya coba cari-cari. Ternyata di atas ini, saudara, sangat ramai. Ayub berkata bintang-bintang itu bersorak-sorai, saudara. Orkestra, ya, sangat ajaib. Ya, dikatakan jumlah bintang di alam semesta diperkirakan antara 10 pangkat 22 dan 10 pangkat 24. Nah, hitung sendirilah saudara ya. Nolnya ada 22, nolnya ada 24. Di sana tuh. Ya. Nah, dikatakan ada 100 miliar sampai 1 triliun galaksi. Galaksi itu kumpulan bintang. Satu galaksi masing-masing berisi miliaran atau triliunan bintang-bintang. Saya bisa bayangkan betapa ramainya di atas sana. Dan mereka semua bersorak-sorai buat Tuhan. Tapi yang ajaib buat saya semakin mengerti ini, saya berkata, Tuhan, tapi Engkau tuh mencintai manusia, mencintai saya dan saudara. Engkau mati buat kita. Jangan rendahkan dirimu, saudara. Maksud saya, kita perlu merendahkan hati, ya, tapi jangan jadi minder. Karena saudara bintang yang ajaib. Nanti kita lihat yang berikutnya ya, nanti keren, saudara, keren. Nah, tapi umurnya bintang ini tergantung bobotnya, tergantung masanya, saudara. Tapi yang paling singkat itu aja jutaan tahun umurnya. Yang paling singkat. Yang paling lama triliunan tahun. Artinya kekekalan, saudara, triliunan tahun. Selama dia di orbit, selama dia membesar, nggak akan menjadi nyusut. Ini sedikit aja, next sedikit. Ya, tolong lihat yang merah saja ya. Ini bukan pelajaran astronomi ya, saudara ya. Ternyata 70% bintang itu tipenya red dwarf star. 70%. Merah nggak kebetulan, saudara. Mahanaim itu merah. 70% dari bintang-bintang itu merah. Cuman saya bilang, kenapa sih namanya bintang kerdil merah gitu ya? Mungkin karena lagu bintang kecil. Padahal bintang itu besar, saudara. Bintang itu besar. Nah, ukurannya yang paling kecil itu setengah matahari. Lebih kecil dari setengah matahari, yang paling kecil ya. Relatif dingin itu jangan dibilang minus, saudara, tapi 2700 derajat Celcius. Itu relatif dingin. Karena yang paling panas itu sampai 100.000 derajat Celcius. Ya, itu yang biru tuh. Yang sebelah sana lebih panas lagi. Tapi saya nggak mau bahas itu.
saya mau bahas berkata bahwa waktu hidupnya triliunan tahun. Nah, ada yang namanya red giant. Tapi kalau udah jadi red giant, ini bintang yang sangat besar, 100 kali matahari, dia itu hampir di ujung hidupnya ternyata. Setelah itu, kalau buat kita, setelah itu kita ketemu Tuhan ya, saudara ya. Tapi 100 kali matahari ukurannya, yang merah. Jadi kalau yang putih, ada yang coklat, itu menjelang mati semua ternyata, saudara. Tapi yang paling aktif itu yang merah. Dari yang kecil, yang kelihatannya suram, tapi ini yang paling bisa dilihat oleh mata. Kalau yang putih harus pakai teleskop, yang biru apalagi, yang coklat apalagi. Itu saja yang saya mau bahas ya, nggak terlalu penting. Next. Engkau adalah bintang. Bayangkan dengan sekian banyak bintang. Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia, terang alam semesta. Nah, waktu saya pelajari katanya itu sangat menarik. Kata kosmos itu ada artinya susunan bintang-bintang, artinya dunia, alam semesta, penduduk dunia, manusia, musuh Tuhan, hal-hal di dalam dunia. Kita ini harus menjadi terang. Kita harus menerangi mereka. Tetapi akar katanya berkata mengembalakan, memelihara. Saya bilang, wow, Tuhan punya kerinduan, Tuhan punya bayangan, Tuhan punya rencana bahwa manusia itu memerintah bersama Dia, termasuk memerintah alam semesta. Mungkin banyak orang berpikir tinggi banget sih, tapi itu pikiran Tuhan, bukan pikiran saya. Halo. Mengembalakan, mulailah dengan mengembalakan dirimu sendiri. Mulailah menggembalakan keluarga. Mulailah menggembalakan unit. Semuanya ada step-stepnya, saudara. Semakin, kan kita udah dinaikin pangkat ya, saudara. Maka tanggung jawab kita juga bukan cuma berkat, tanggung jawab naik, saudara. Tanggung jawab naik. Cepat saja ya. Next. Kenapa bintang ini kita harus semakin bersinar? Kenapa kita harus semakin besar? Kenapa kita harus semakin kuat? Ini saudara, kenapa kita harus semakin terang? Next. Karena target si naga dan bintang Absinthus adalah naga itu mau menyeret sepertiga bintang-bintang. Saudara, waktu saya di Eropa, saya baca lihat YouTube, dan saya sangat sedih, saudara. Salah satu bintang kembali jatuh. Kalau saudara pernah dengar namanya I-Hope, International Hope of Prayer, yang menulis The Passion of Jesus, untuk sementara waktu tidak boleh mengisi karena jatuh dalam immoral. Jadi kita harus semakin bersinar. Nggak ada waktu untuk melo, nggak ada waktu untuk lemah. Karena targetnya iblis adalah sepertiga akan diseret. Dan ingat ya, saya berkata dari kemarin juga, saudara adalah bintang. Mungkin masih kecil, mungkin ada yang besar, bahkan ada dikatakan super giant. Gak tahu, ini kan perkembangan bertambah terus. Mungkin artikel-artikel yang saya lihat di Wikipedia Britannica itu tidak terupdate sebagaimana seharusnya, karena perkembangan teknologi sangat maju. Jangan izinkan apapun mengganggu hatimu. Kecewa, tersinggung, udah gak zaman. Apalagi pahit. Ini tujuannya, Absinthus bertujuan apa? Banyak orang mati. Saya sedikit aja mengulang yang kemarin ya, karena yang intinya nanti di belakang. Ini hanya mengulang. Karena buat saya baca YouTube yang saya katakan, saya nggak mau sebut namanya, karena buat saya sangat menyedihkan. Saya banyak baca bukunya. Dia banyak menulis tentang Kidung Agung. Saya sering dengerin tuh 24 jam penyembahan mereka di YouTube. Para tuannya mengumumkan untuk sementara waktu dia tidak boleh pelayanan mimbar. Saudara, kita perlu merapatkan barisan. Saya bersyukur buat pemimpin, buat istri yang berani mengatakan kebenaran. Nggak enak. Tapi kalau kita mau semakin terang, kita harus embrace, harus memeluk yang namanya kebenaran, yang namanya didikan dan teguran. Kita tidak punya pilihan, saudara.
Ini pilihan terbaik, ini destiny kita. Semakin terang, semakin terang. Terus di dalam orbit, terus di dalam jalur, terus di dalam hineni, saudara. Karena satu-satunya yang membuat bintang itu masuk dalam kekelaman adalah ketika dia keluar orbit. Saya suka, hari-hari ini lagi suka quote, saudara. Ada satu quote itu dibilang begini: apapun yang sudah kamu lakukan, komitmenmu, kerja kerasmu, tidak akan ada artinya saat kamu nggak terus maju. Karena kalau kamu nggak maju, kamu mundur. Nggak ada status quo, saudara. Amin. Saudara nggak punya pilihan lain selain kita harus maju, walaupun cuma 1 mili. Lebih baik maju 1 mili daripada mundur 1 senti. Saya bertekad, Tuhan, setiap hari saya mau maju, saya mau lebih tepat, saya mau menangkap Tuhan. Saudara lihat kitab Raja-Raja, saudara. Kebetulan anehnya waktu saya di Eropa tuh saya lagi baca kitab Raja-Raja. Nyaris nggak ada raja yang sampai garis akhir dengan kuat. Cuma Daud itu pun karena perjanjian kasih setia Tuhan, saudara. Siapa saya dan saudara? Kita memang dituntun oleh Tuhan dari satu perjanjian kepada perjanjian berikutnya. Selain materai demi materai dipatok dalam hidup kita. Selain talinya biarkan mengikat kita. Tadi pagi saya baca Matius 5, ya. Sudah tahu itu khotbah di bukit. Kita kan mau rule the world kita itu, betul. Cuma ada 2 ayat yang dikatakan memiliki bumi. 1, saudara harus miskin di hadapan Tuhan. Artinya apa? Bergantung penuh sama Tuhan, hineni sama Tuhan, betul? Yang kedua, kalau mau memiliki bumi apa, saudara? Menderita. Kalau kita nggak embrace didikan penderitaan, nggak bisa memiliki bumi. Sampai saya berkata, mungkin ya, khususnya buat panggilan raja dan level raja-raja, juga para bintang. Saudara, percayalah, di atas ini, kalau kita nggak izinkan firman, kebenaran kita cintai, ada banyak suara, saudara. Suara-suara yang bisa membuat engkau gila, suara-suara yang bisa membuat orang menjadi lemah. Poinnya apa, saudara? Poinnya semua kita butuh jaminan Tuhan. Semua kita harus terus dan terus melekat sama Tuhan lebih dari sebelumnya. Ini kalau buat saya, kalau zaman pilpres gini ya, saudara, saya harus hati-hati karena saya suka politik. Saya akan baca gitu ya, tapi saya batasi, saya bilang enggak, Tuhan, saya memang harus tahu perkembangan. Tapi saya berkata, saya tidak izinkan apapun mengotori pikiran, perasaan, dan hidup saya. Karena kita harus semakin terang. Kita harus memberi dampak. Amin. Mari baca Amsal 4 ayat 18. Ini ayat yang sangat sering kita nyanyikan, ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah, bukan bertambang, ya. Masih jet lag mungkin, saudara. Yang buat masih jet lag. Bertambah terang sampai terembang tengah hari. Saya suka The Passion berkata begini: tetapi para kekasih Tuhan berjalan di jalan tol terang. Jadi kita punya jalan tol yang makin hari makin terang. Percayalah, manusia, Yohanes berkata, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Artinya setiap hari kita harus izinkan hidup kita dibongkar, diterangi setiap relung hati kita, setiap motivasi kita. Ada jalan tol terang yang harus kita lewati sampai menuju kesempurnaan. Itu targetnya, itu goalnya.
Saudara harus punya komitmen, tekad, fokus untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Walaupun mungkin itu pas saat kita ketemu Tuhan, muka dengan muka diangkat di awan-awan baru sampai sempurna, tapi itu jadi target. Saya seperti yang Ibu katakan ya, itu menurut saya bahwa kita ini sangat diperkaya sama Tuhan. Kita ini sangat dilengkapi sama Tuhan. Kadang-kadang kalau saya khotbah ini saya harus mikir, saudara, ini orang udah sampai mana? Ya, jangan-jangan kita ini ngomong lawatan mereka nggak ngerti. Kadang-kadang kita terlalu berbahasa pakai bahasa Bahtera dan Mahanaim. Mereka nggak ngerti, saudara. Perjanjian nggak ngerti. Apalagi. Jadi kita ini sangat diperkaya, saudara, ya. Tapi jangan berhenti, jangan menjadi puas. Kita ini sebuah kegerakan. Kita bukan monumen. Taruh di hati, Tuhan apalagi? Next apalagi Tuhan? Ya, next, saudara. Ya, ini intro, ini baru intro, saudara. Ya, ini banyak penggemar Ronaldo di sini, jadi ya. If you think you are perfect already, then you never will be. Ini kalau sudah puas diri, ya sudah oke lah, sudah hebat lah, sudah sempurna, sudah tidak akan menjadi sempurna. Ya. Jika kamu berpikir kamu sudah sempurna, maka kamu tidak akan pernah menjadi sempurna. Sempurna seperti Yesus itu target. Sempurna di sini berarti dewasa, saudara. Oke, ya. Ini Carl Lewis yang sebelah kanan. Ini pelari sprinter Olimpiade. Di zamannya dia the best. Dia bilang kalau aku berlari nggak ada lawan yang bisa mengalahkan aku. Tapi dia berkata, saya tidak pernah berkompetisi melawan atlet. Saya berkompetisi melawan kesempurnaan. Apakah itu Alkitabiah? Next. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah sempurna. Paulus berkata, saya belum sempurna. Sampai sekarang masih banyak yang harus saya pelajari. Apalagi kalau saudara baru pulang setelah 3 minggu pergi, saudara, rasanya ketinggalan banyak ya. Rasanya ketinggalan banyak. Ini Rock Covenant aja versinya banyak banget ya. Banyak, saudara. Kalau nggak mengikuti, ketinggalan. Untuk ngikutin aja bisa ketinggalan, apalagi menerapkan, apalagi menikmati. Tapi saya nggak mau cuma tahu, saya mau menikmati. Amin. Saudara juga ya. Tetapi saya berusaha terus hingga akhirnya saya menjadi seperti yang diinginkan oleh Kristus yang telah menyelamatkan saya. Saya sempurna itu menjadi seperti yang Yesus inginkan. Itu sempurna. Ya. Nah, bagaimana caranya? Saya pernah khotbah ini, tapi kemarin saya dengarkan lagi hamba Tuhan yang lain, dan saya sangat diberkati. Jadi dari rencana mengkhotbah yang lain jadi beralih ke sini, saudara. Karena menurut saya ada sebuah siklus yang harus kita lewati untuk kita semakin terang, untuk kita semakin kuat. Ya, mari baca 2 Petrus 1 ayat 5-7. Di ayat 4 dikatakan begini. Dia sudah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat besar dan sangat berharga, yang olehnya kamu mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Saya suka bahasa Inggris dikatakan divine nature. Saudara ini punya sifat ilahi lewat janji yang sangat besar dan berharga. Perjanjian itu membawa saudara menjadi sakti, istilah saya, seperti Tuhan, dan luput dari hawa nafsu yang menghancurkan dunia. Pilihannya kita semakin ilahi atau hancur oleh hawa nafsu. Dan ini yang sedang diseret sama iblis bintang-bintang. Lewat apa sih? 3 tak kok. Tahta, seksualita, jangan wanita ya, karena bisa pria juga, seksualita ya, tahta, seksual, dan harta. Ini aja pengen daging, mata, dan keangkuhan hidup. Atau kita mau peluk kebenaran yang kita berkata, Tuhan, bawa aku dari satu perjanjian kepada perjanjian.
Bawa aku dari iman kepada iman, dari anugerah kepada anugerah. Saudara, anugerah itu bukan legalisasi untuk buat dosa. Dengarkan baik-baik ya. Anugerah itu adalah kemampuan untuk melakukan yang Tuhan mau dan tidak jatuh dalam dosa. Itu anugerah. Ability. Ya, ayat 11-nya dikatakan begini. Maka kalau kita punya semuanya ini berlimpah-limpah, yang kita akan bahas sebentar, maka kita, bahasa Inggris dikatakan, punya grand access to heaven. Jadi kita, terjemahan lain akan dikatakan, kita akan disambut dengan sorak-sorai ke surga. Kalau kita punya ini berlimpah-limpah. Tapi kalau kita enggak punya, kita menjadi punya pandangan pendek dan buta. Berarti ini siklus yang sangat penting, saudara. Ya, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kalau bahasa Indonesia katakan begini, make every effort. Usahakan dengan segala daya upaya. Berjuanglah untuk ini. Yang pertama apa? Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Mulai dengan iman. Sebenarnya saya mau khotbah tentang belief, tentang iman, saudara. Karena hidup itu tentang apa yang kau percayai sebenarnya. Kalau engkau percaya engkau dicintai Tuhan, hidupmu akan berbeda. Kalau engkau percaya ibu ini sangat mencintaimu, apapun yang dia lakukan akan jadi indah. Mau ngomel rasanya nyanyiannya merdu. Hidup itu tentang apa yang kau percayai. Saya kemarin baca artikel, bahkan a man is what he believes, katanya. Orang Rusia bilang begitu. Manusia itu apa yang dia percaya. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kau percayai? Kenapa saya bilang saya cerita tentang banyaknya bintang. Saudara, bintang begitu banyak bersorak-sorai, tetapi dia hanya mati buat engkau dan saya. Percaya enggak? Believe enggak? Masukkan ini dalam hidup. Tancapkan. Hidupmu akan berbeda. Apapun yang terjadi ya. Kalau Ibu Irene Kos punya belief begini. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Anaknya mati terbakar, nggak kecewa tuh sama Tuhan. Karena dia punya belief itu, saudara. Amin. Beresin belief saudara ya, tapi mungkin itu lain kesempatan. Poinnya adalah tambahkan kepada beliefmu, kepada imanmu adalah kebajikan. Nah, kebajikan itu apa sih, saudara? Saya suka versi The Living Translation berkata begini, itulah moral excellence. Itulah excellence, saudara. Nah, waktu saya full time, saya ini sangat semangat dengan Tuhan. Pokoknya semua pelayanan, semua profetik, wah gila-gilaan lah, saudara. Seringkali kita nggak excellence buat keluarga kita. Kita nggak excellent di tempat kerja. Kita nggak excellent buat pasangan hidup kita. Kita nggak excellent dalam banyak hal. Tapi Alkitab berkata kita harus tambahkan excellence. Jangan, kenapa banyak orang akhirnya menjadi batu sandungan, saudara? Karena menjadi orang Kristen tapi buahnya nggak ada. Saya tidak lupa satu hari ketemu Pak Kasan, saudara, ngobrol. Dia berkata gini, Pak Luki, saya lebih suka mengambil staff non-Kristen. Saudara kaget tuh, nggak bisa Pak, kita harus tolong saudara seiman. Begini ceritanya, dia bilang, kalau orang Kristen itu selalu minta dipermudah. Pak, saya baru doa ceria, mohon maaf datang terlambat. Tapi saya punya staf orang Muslim. Gak apa-apa kalau sebutin, bagus soalnya, saudara. Mata sudah merah. Bapak, kenapa Bapak pulang aja? Saya gak boleh pulang, Pak. Saya habis zikir semalaman. Kalau saya pulang, saya tidak dapat pahala. Beda banget, saudara. Yesus ngajarin kalau orang minta jalan satu mil, jalan itu excellent. Kita harus tambahkan kepada iman kita excellent. Ini salah satu PR Mahanaim, saudara, kerja.
Saya bilang sama STT, absensi itu bukan buat saya, absensi itu buat kamu. Kalau kamu datang terlambat, seperti saya tadi pagi, maaf Bu, seminggu atau sebulan bisa 5-6 kali, ada yang salah dengan manajemen waktu. Kalau kamu minta izin sakit berkali-kali, ada yang salah dengan kesehatanmu. Kita harus excellent, saudara. Tambahkan, walaupun nggak bisa langsung bagus, tambahkan. Setiap hari bertambah excellent. Guru-guru jangan ngajar seperti itu terus, nggak menarik, saudara. Harus amin. Saya sebagai suami, sebagai ayah harus setiap hari yang bisa dinikmati sama keluarga saya. Saya berjuang, saudara. Saya berlatih, saya belajar. Tambahkan kepada imanmu apa? Excellent, kebajikan. Intinya menjadi lebih baik setiap hari. Artinya bisa dinikmati sama Tuhan, sama pemimpin, sama yang di bawah. Atau jangan sampai, aduh kalau ketemu dia, kecuali saudara punya roh yang gak cocok ya. Kan ada orang yang takut tuh ke green room, saudara, karena rohnya gak cocok. Tapi setiap hari intinya saudara harus bisa dinikmati sama orang. Saya berdoa saya bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin. Satu orang, makasih. Lumayan loh satu orang. Biasanya ibuin kenceng aminnya. Berarti PR, saudara. Ya, tambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan apa, saudara? Pengetahuan. Loh, kalau saya rasa sih kalau di Mahanaim pengetahuan saudara sangat banyak. Tapi pengetahuan di sini yang pertama adalah pengetahuan akan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup? Bahkan orang nggak tahu bagaimana memilih jodoh kok, saudara. Memilih pekerjaan, memilih kota, memilih pelayanan. Kita harus tahu, tambahkan pengetahuan ya tentang perjanjian. Dalam Filipi 1, boleh dibuka. Filipi yang pertama. Saya buka dulu Filipi. Ini doanya Paulus. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam tujuannya apa, saudara? Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah. Paulus doakan supaya kita punya pengetahuan yang bertambah, bisa memilih apa yang benar, bisa memilih apa yang suci. Bahkan dia berkata di dalam Efesus, janganlah kamu bodoh, biarlah kamu tahu kehendak Tuhan. Kita berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan berbagai aspek. Yang pertama adalah pengetahuan tentang akan Tuhan. Kalau dalam budaya Ibrani dan Yunani ini agak beda pengetahuan. Kalau pengetahuan model Yunani itu lebih banyak intelektual, saudara. Tapi pengetahuan dalam Ibrani itu bicara pengalaman. Kita harus semakin mengalami Tuhan. Harus ditambahkan, saudara. Tapi pengetahuan juga bicara skill saudara harus bertambah. Kita harus terus belajar dan belajar. Saya ngaku dosa, saudara. Sudah cukup lama saya ini jarang baca buku. Tapi hari ini saya cari buku yang dipersingkat, saudara. Cuma 15 menit bisa baca gitu. Ringkasannya ada, aplikasinya ada. Baca lumayan lah, pokoknya 2-3 hari saya baca. Itu istilahnya baca satu buku tapi sudah diringkas. Karena kita harus menambahkan kepada iman kita kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Apalagi masuk ke STT. Wah, itu perjuangan berat, saudara. Singkatan aja saya banyak yang nggak tahu itu apa sih, gitu ya. Harus belajar, saudara. Ada statuta lah, saudara. Ada apa lagi? RPH. Saya taunya RPH itu dulu tempat pemotongan hewan, rumah pemotongan hewan ya. Ternyata rencana harian pembelajaran.
Beda. Saya harus belajar, saudara. Saya harus punya pengetahuan. Bisa nangkap? Coba cek hidupmu, apa sih pengetahuan yang harus saya tambah? Kita harus tambahkan kepada iman kita kebajikan, kepada kebajikan apa? Pengetahuan dalam segala aspek. Saudara, tirulah, contohlah pemimpin kita ini. Coba ngomong apa aja tahu. Wah, sering lebih update dari kita. Betul? Kita harus ikuti teladannya. Amin. Tambahkan mana ayat itu tadi? Dalam pekerjaan, dalam pelayanan segala hal. Nah, tambahkan kepada pengetahuan, ini yang rada susah, saudara. Penguasaan diri. Kemarin saya dengarkan Derek Prince, dia bilang ada 3 hal minimal kamu harus menguasai diri. Yang pertama adalah physical appetites. Kalau kita nggak bisa menguasai masukin mulut terus, maaf tidak menyinggung siapapun. Saya juga naik 2 kilo, saudara. Ya, lumayan lah ke Eropa, cuma naik 2 kilo itu lumayan. Karena saya suka roti, suka ya begitulah, saudara. Suka babi sana enak, saudara. Kalau cuma naik 2 kilo, bahkan menurut saya nggak terlalu naik ya, karena pulang tetap hampir sama timbangannya. Lumayan lah penguasaan dirinya. Tetapi Paulus berkata begini, Filipi 3:18-19, saya nggak buka aja supaya cepat ya. Banyak orang hidup sebagai seteru Kristus. Tuhan mereka bukan seteru Kristus, sebagai seteru salib Kristus. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kenapa? Bukan seterunya Kristus, tapi seteru salib Kristus. Karena kita perlu salib, saudara, untuk menghentikan setiap kelaparan yang negatif. Makan. Saya dulu pernah punya bertuhankan perut. Saya pernah kerja karena dari orang miskin. Saya sering diajak vendor makan di restoran ya. Kalau sudah tahu di XL seberangnya itu ada Hotel Marriott, ada Hotel Shalendra, saudara. Itu boleh makan apa saja masuk ke restoran. Saya mulai dari makanan Indonesia, Jepang, India, sampai sakit perut saya. Betul, saudara. Saya bilang mumpung kalau bayar sendiri mahal. Terus lama-lama bosan juga, saudara. Tapi itulah bertuhankan perut, nggak bisa tahu kapan stopnya. Tapi appetite atau keinginan daging juga banyak, saudara. Ya, saya nggak mau sebut satu-satu lah, saudara ya. Saya yakin saudara tahu lah hal-hal yang saudara salibkan setiap keinginan. Buat saya mungkin baca berita, saya pernah di zamannya Gubernur Ahok itu ya, sampai saya bosan baca Alkitab, saudara. Lebih suka baca news. Sampai saya berkata, Tuhan, saya harus bertobat. Saya hentikan semua. Saya puasa sosmed. Baru balik lagi, saudara, kenikmatan baca Alkitab. Saya bukan berkata saudara nggak boleh baca sosmed, tapi harus tahu takaran. Harus punya penguasaan diri. Yang kedua, cepat saja, adalah pikiran. Saudara harus menguasai pikiranmu. Control your mind, bukan mind control. Beda loh ya. Kalau mind control tuh dengan pikiran kamu menguasain orang, itu mind control. Tapi menguasai pikiran adalah pikiranmu ini difokuskan sama Tuhan, difokuskan sama firman. Makanya Filipi 4 ayat 8 berkata, apa yang baik, apa yang benar, betul, apa yang kudus, apa yang disebut kebajikan, dan seterusnya ada 8, pikirkanlah itu. Ada orang buat statement begini, engkau itu sekudus pikiranmu. Saudara, saya bersyukur ya, sejak tahun lalu saya tuh selama ini pikiran saya ini sering kotor, saudara. Saya nggak tahu kenapa. Walaupun saya jarang nonton, tapi sejak tahun lalu tiba-tiba ya, saya pernah taruh, saudara, di tabut, Tuhan, saya mau bebas dari pikiran kotor. Tiba-tiba hilang, saudara. Itu betapa nikmatnya punya pikiran bersih, saudara. Walaupun saya sudah bombardir dengan firman. Kalau nggak pelayanan, nggak sibuk, saya itu baca minimal hanya 12, nggak banyak. Saya sudah bombardir sejak kecil, tapi ini pikiran ini, saudara, itu harus dilatih. Langsung balik lagi. Nggak gampang, saudara, menguasai pikiran. Dan
Kalau saudara punya firman, biasa bikin yang benar, saudara tiba-tiba kayak punya filter. Ini pikiran nggak benar. Loh, saya tuh pernah ngomong sama ibu, Bu, apa saya tailung ya, Bu? Ibu benar ya? Apakah saya ini Yoab ya, Bu? Itu suaranya begitu banyak, saudara. Ada suara yang berkata, udahlah, putusin aja tuh perjanjian dengan Ibu In, bukan keluar Mahanaim, putuskan. Wah, itu dibombardir. Itu tapi puluhan tahun yang lalu. Tapi ketika engkau belajar step by step menguasai pikiran, fokus, ambil satu firman, pikirkan, renungkan, tiba-tiba pikiranmu ini kayak disusun ulang, dan kau bisa punya pikiran yang jernih. Amin. Kuasai pikiran, ya. Yang ketiga, tiga area. Kuasai perkataan. Saudara, waktu saya kecil, saya ini tengil sejujurnya. Banyak ngomong ceplas-ceplos dan sering menghakimi orang. Tapi Alkitab berkata mati dan hidup dikuasai lidah. Kalau hati kita ini penuh dengan firman, penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran, akan keluar juga itu. Karena dari hati keluar dari mulut. Perhatikan yang kau ucapkan. Kalau yang diucapkan kekhawatiran, maka di hatimu ada kekhawatiran. Kalau yang diucapkan adalah penghakiman, maka di hatimu adalah penghakiman. Bereskan hati supaya kita bisa mengontrol. Ini self control. Alkitab berkata orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang temboknya runtuh. Yakobus 1, ini yang tentang perkataan. Saudara, mengerikan, ayatnya bilang begini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya atau tidak menguasai lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ketika mungkin kau sudah dapat, orang sudah dapat upah, tapi aku nggak percaya, sia-sia hilang, saudara. Hanya sesimpel itu. Saya punya prinsip, ya. Saya nggak mau ngomongin hamba Tuhan, karena saya nggak tahu kok apa yang mereka gumulkan dan alami. Ngomong yang negatif ya, saudara ya. Makanya tadi saya nggak sebut namanya kan, karena kita nggak tahu yang orang alami. Tapi poinnya, jangan biarkan perkataanmu membuat sia-sia ibadahmu. Betul, saya baca ulang ya. Ini firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka apa, saudara? Sia-sialah ibadahnya. Jadi makanya Daud berkata, Tuhan beri penunggu pada bibir lidahku. Sejujurnya semakin saya mengerti ini, semakin ngeri bicara di sini, saudara. Yakobus 3 pertama berkata gini, jangan banyak di antara kamu menjadi guru. Sebagai guru kamu akan dihakimi dengan lebih berat. Tapi poinnya, mari minimal 3 hal ini. Ya, kuasai appetite-mu, kuasai pikiranmu, kuasai lidahmu. Walaupun mungkin tidak drastis, tapi mari maju. Ya kan, ini sebuah siklus. Kemudian cepat tambahkan kepada penguasaan diri ketekunan. Ketekunan itu lebih tepatnya daya tahan, endurance. Saya baca buku tentang The Value dari YWAM, saudara. Pemimpinnya baru meninggal, Loren Cunningham. Mereka punya 3 value. Yang 2 itu mirip banget sama Mahanaim Bahtera. Yang pertama, dengar suara Tuhan. Yang kedua, taati Tuhan. Yang ketiga ini yang susah, perseverance, artinya daya tahan. Dia bilang, apapun yang kamu hadapi, seolah-olah mungkin tujuanmu tidak akan tercapai, tapi kalau itu suara Tuhan, taati, lakukan.
Dan hari ini menurut saya ini salah satu juga kegerakan yang mendunia, saudara. Saya ke Mali, daerah konflik seperti itu, nginepnya di YWAM, saudara. Saudara, kalau daerah yang keras-keras gitu pasti ada YWAM, saudara. Hanya dengan bermodalkan 3: dengar suara Tuhan, taati, dan daya tahan. Kita harus kembangkan daya tahan, saudara. Dan ini penguasaan diri dan daya tahan ini 2 hal yang tidak menarik, saudara. Siapa coba yang mau menguasai diri? Lagi ada makanan enak. Saya dulu kalau pas mulai puasa ya, pas puasa itu selalu ada makanan yang saya suka dan enak. Ya toh? Betul ya? Tapi itulah momen untuk menguasai diri. Itulah momen untuk punya daya tahan, saudara. Tapi ini saling terkait. Setan akan menyerang di daerah yang saudara tidak punya self control. Kalau saudara nggak punya self control di satu bidang, dia akan goda kamu di situ. Mari baca Roma 5. Roma pasal yang ke-5. Sebentar lagi saya selesai. Ini udah yang keempat. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh, kita senang kalau dapat ini ya. Pengharapan karena kita dapat kasih dari Tuhan. Nah, tetapi kok ayatnya nggak ada ya? Bentar. Ayat yang ke-3. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam apa, saudara? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi untuk ketekunan atau daya tahan muncul, maka diperlukan kesengsaraan. Orang nggak suka. Tapi ini jalannya, saudara, untuk punya ketekunan. Saya bersyukur, saudara. Sebenarnya kalau ikutin badannya pengennya istirahat, tidur, saudara. Sudah 3 minggu kurang tidur. Tambah GWR, saudara. Tambah kemarin tuh tanggal 11. Tapi saya bilang saya bersyukur dikasih jadwal. Jadi harus on lagi, harus on track lagi. Itu perlu daya tahan. Saudara, ketika kita menghadapi kesulitan atau tantangan, terapkanlah Yakobus 3 ayat yang ke-2 sampai 4. Pandanglah sebagai sebuah kesukaan, karena ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, sehingga kamu menjadi sempurna dan tidak kekurangan apapun. Jadi kalau kita mau mendapat yang dijanjikan, kita perlu ketekunan, kita perlu daya tahan. Saya bersyukur, saya rada malu sama orang-orang UBB, saudara. Mereka punya daya tahan doa. Jam 4 pagi sudah bahasa roh 15 menit. Udah lama nih, sebelum dari GWR sampai hari ini. Jadi kalau biasanya kalau Sabtu, saudara, saya masih ke green room, mereka sudah doa Eropa, doa GWR, belum lagi doling. Nunggu, Pak ada briefing nggak? Mau nggak ada briefing kayaknya malu gitu ya. Ada, udah briefing. Nanti udah briefing mereka masih doling lagi. Saya bilang, ini tenaganya dari mana? Tapi itu rival yang baik. Ini kompetisi yang saya perlukan. Jangan sampai pemimpin cuma suruh-suruh, ya doa, tapi dia aja nggak doa. Kita harus semakin terang, saudara. Nggak ada pilihan lain. Kita harus tambahkan yang kelima. Tambahkan kepada ketekunan apa? Kesalehan. Sekarang orang saleh semakin kurang, saudara. Ya, kesalehan itu apa sih? Semuanya berpusat pada Tuhan. Itu aja, saudara.
Kalau mau lihat orang saleh, ngobrol aja sama dia. Yang diomongin apa? Kalau diomongin cuma duit, itu bukan orang saleh. Saya nggak tahu dengan saudara, saya bersyukur punya pemimpin, punya istri. Yang kita ngomong itu nggak tahu firman, saudara. Tuhan bicara apa? Aku nemuin ini, aku belajar. Proyeknya apa sekarang Tuhan? Tuhan mau gerak mana? Kita mau duduki bangsa mana lagi? Bahkan menurut saya, anak saya pernah marah kok sama saya. Papa, bosan kami dengan profetik. Saya bingung, saudara, karena itu hidup saya. Setelah dia ketemu Tuhan, itu yang benar. Orang saleh itu berpusat sama Tuhan. Kedua, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Selalu tanya Tuhan. Itu orang saleh. Mungkin kita perlu mengulang-ulang, gak apa-apa, saudara. Saya selalu bilang sama guru-guru, saya punya singkatan ITRK, saudara. Apa Pak ITRK? Ingat tanya Roh Kudus. Itu singkatan yang saudara gak boleh lupa. Ya, ingat tanya Roh Kudus ya. Mau dijanjikan mobil dan rumah. Ingat, tanya Roh Kudus. Mobil yang mana? Tipe apa? Intinya kalau orang saleh, segala sesuatu dikaitkan dengan Tuhan. Itu harus dibangun, saudara. Percayalah, sering kali juga saya lupa. Nanti udah kepentok, oh iya saya belum tanya Tuhan. Tapi kalau itu dijadikan habit, itu tiba-tiba akan jadi otomatis. Tuhan suka gak ya? Tuhan mau gak ya? Contoh ya saudara, saya ini kan ditawarin, Pak, ayo bantu isi KKR di NTT. Saya bilang, saya ini rencananya mau ke Malut. Saya ini udah setahun ini belum ke Malut, tapi saya belum tahu apakah Ibu In mengizinkan. Saya akan pergi pasti 2 minggu. Nah, saya nggak ada lagi. Tapi ada satu statement yang membuat motivasi saya salah. Kemungkinan akan datang 30.000 orang. Waduh, saya bilang saya goyah, saudara. Tapi ini hati ini nggak sejahtera. Saya bilang, Tuhan, ini salah motivasi saya. Kan kalau KKR 30.000 orang ini asik, saudara ya. Minimal lah mendekati Joshua lah ya, saudara ya. Itu di hati saya, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini nggak benar, saya nggak jadilah. Saya nggak jadi. Dan memang kebetulan bilang, saya sudah ajak junior yang lain, katanya. Oh ya sudah, berarti saya nggak usah. Itu rohani loh, saudara. Rohani banget. 30.000, siapa yang gak mau? Kalau saudara revivalist, saudara ngiler, saudara 30.000. 30.000. Walaupun saya bukan revivalist yang hebat, tapi buat saya itu tetap menarik ya. Oh, kesalehan itu adalah melihat Tuhan dalam segala hal, baik atau buruk. No complain, tidak mempertanyakan Tuhan, percaya bahwa Tuhan melihat, menghitung segala sesuatu. Tambahkan kepada imanmu apa? Yang pertama, kebajikan. Excellent ya. Penari semakin excellent, SS semakin excellent. Walaupun setiap mau acara saya udah keliling, saudara, semakin mengerikan kondisi WC kita itu. Urin luar pada hilang ya, kita harus benahi. Saudara, pulang ibadah harus excellent, sampah-sampah harus bersih. Sudah terlalu lama Ibu In ngomel tentang ini, saudara ya. Amin. Apa susahnya sih ambil kantongin, saudara? Saya tuh pernah sampai ke mall aja mau ngantongin sampah, saudara. Saking kebiasaan. Itu baik, saudara ya. Setia dalam perkara kecil. Tapi buat saya begini, kenapa saya mengutin sampah? Saya ngomong sama diri saya begini, ingat ya, dari mana kamu diambil. Kalau Ibu In kan anak pendeta besar, saya ini anak paranormal, saudara. Kalau saya dipungut, jadi punya perjanjian koin, istilah orang Cina, ban-ban kamsyah. Jadi harus tahu diri. Saya mengutin sampah. Apalagi makin diberkati, makin diurapi, harus tahu. Amin.
ya, tambahkan kebajikan. Dari kebajikan tambahkan apa? Pengetahuan. Pengetahuan, penguasaan diri. Penguasaan diri, kesalehan. Bukan kesalehan, ketekunan, saudara ya. Ketekunan baru kesalehan. Oke, 2 lagi. Yang keenam, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Ini gak gampang, saudara, karena saudara yang sering menyikut kita. Betul? Tapi ini keluarga. Ibu berkata tadi, ini keluarga. Sejelek apapun, selemah apapun, saudara adalah saudara saya. Kita harus upgrade di situ. Mencintai saudara-saudara seiman. Apapun kondisi mereka, mau jatuh bangun berkali-kali, ya topang lagi. Ini kasih akan saudara, nggak mudah. Ya, Mazmur 55 berkata, Daud berkata begini, kalau musuhku yang menusuk dari belakang, aku masih bisa menanggungnya. Tapi ini sahabatku, orang yang karib dengan aku. Orang yang bisa melukai saudara adalah orang yang dekat dengan saudara kok. Yang mengkhianati Yesus itu Petrus dan Yudas. Itu pasti sakit kok buat Tuhan Yesus. Kalau orang Farisi, imam-imam, nggak masalah, emang begitu dari sononya. Tapi ini orang yang karib denganku. Bisa nggak kita punya hati yang lapang buat orang-orang, saudara-saudara kita yang sepertinya menyimpang? Saya nggak pernah, saya termasuk garis keras loh. Wah, udahlah yang ini gak usah diurusin lagi, ya, kotakin, singkirin. Sampai ibu berkata, Luk, tolongin lah Luk, sekali ini, katanya. Ya kalau ibu sudah begitu kan nggak mungkin kita bilang tidak ya, saudara. Tapi aslinya begitu. Tapi saya harus belajar punya hati yang lapang buat saudara-saudaramu. Lihat kiri kananmu, saudara, itu saudaramu. Punya nggak kasih akan saudara-saudara? Ya, terakhir ya, cepat saja ya. Udah 7:30. Kasih untuk semua orang. Saudara, ini puncaknya. Ada iman, pengharapan iman dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Saat kita bisa mengasihi semua orang, inilah klimaks dari perkembangan rohani. Seberapa kita mengasihi jiwa-jiwa. Atau kita pergi ke daerah itu karena perintah, atau karena kita tidak mengizinkan satu orang pun terhilang. Ini gak mudah, saudara. Ini gak mudah. Yohanes 3:16 ayat yang terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 3:16 bagian kita. Apa bagian kita? Kita harus mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi kita. Tujuannya adalah sekali lagi supaya kodrat ilahi, sifat Tuhan, kita mencapai kasih ilahi. Kejarlah kasih itu, Paulus berkata. Ini sebuah siklus yang kita harus bertumbuh di dalamnya, berlipat ganda di dalamnya. Ya, saya akan baca dalam sebentar. 2 Petrus penutup, ayat penutup. Ini jaminan yang Tuhan berikan kalau kita lakukan ini. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung.
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kalau kita tidak punya kasih akan saudara-saudara, kita menghakimi saudara yang jatuh, kita lupa bahwa kita juga orang berdosa, sudah diampuni. Jadi ini sebuah siklus yang kita harus naik terus, ya. Ayat 8, ini penutupnya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan apa, saudara? Berlimpah-limpah. Ayatnya belum keluar, ya. Sebab apabila semuanya itu, 7 hal tadi, dari iman, kebajikan dan seterusnya, ada pada saya dan saudara dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Kita ini akan semakin giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jangan berhenti di iman. Tambahkan setiap, walaupun sedikit, tambahkan dan terus semakin ditambahkan. Kita sudah banyak terima pengetahuan, tapi mari tambahkan penguasaan diri, tambahkan kesalehan, tambahkan ketekunan, tambahkan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Karena kita harus semakin terang, bintang-bintang yang bersinar menerangi dunia ini. Amin. Mari tundukkan kepala sebentar. Tuhan, mampukan kami dengan anugerah-Mu untuk mempunyai ini dalam berlimpah-limpah, Tuhan, supaya kami makin mengenal Engkau, supaya kami tidak tersandung, supaya kami tidak menjadi buta dan picik. Tuhan, tolongi kami, tanamkan firman, biar kami menjadi pelaku firman, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.